Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Nuralia dari kelas 11 Akuntansi 2, nomor absen 31. Pada kesempatan kali ini, di dalam podcast ini, saya akan menjelaskan mengenai komponen rekonsiliasi bank yang menjadi salah satu materi dari akuntansi keuangan. Apa aja sih komponen dari rekonsiliasi bank? Yang pertama ada deposit in transit atau setoran dalam proses. Maksudnya ialah ketika uang tunai atau cek yang telah diterima dan dicatat oleh perusahaan, ternyata belum dicatat oleh pihak bank yang ditunjuk oleh perusahaan. Jika hal seperti itu terjadi, maka setoran tidak akan muncul pada laporan keuangan bank. Oleh sebab itu, kasus ini masuk dalam item rekonsiliasi bank. Yang kedua adalah outstanding check atau cek beredar. Maksudnya ialah ketika cek yang telah dicatat oleh sebuah perusahaan tetapi belum dicairkan. Jika proses pencairan belum diselesaikan, maka data tidak akan muncul pada laporan keuangan bank. Dan yang ketiga adalah non-sufficient fund check atau cek kosong. Maksudnya ialah cek yang tidak diterima oleh bank dikarenakan dana yang terdapat di dalam rekening perusahaan tidak mencukupi. Jika kasus ini terjadi, maka bank yang bersangkutan akan tetap mengeluarkan nota debit dengan jumlah ketidakjujuran atau dishonored. Kemudian, saldo yang terdapat di rekening perusahaan juga akan dikurangi. Selanjutnya ada mengapa kita diperlukan rekonsiliasi bank. Kita harus memerlukan rekonsiliasi bank, yaitu untuk memastikan adanya kesamaan catatan informasi antara perusahaan dan bank, maka perlu dilakukan proses rekonsiliasi bank. Dengan dilakukannya rekonsiliasi bank, maka catatan laporan perbankan dan juga perusahaan dalam periode tertentu bisa lebih terlihat rapi dan akurat. Rekonsiliasi bank juga menjadi pusat kendali atau kontrol dalam setiap penerimaan atau pembayaran suatu perusahaan, baik tunai maupun non-tunai. Tujuan diadakannya rekonsiliasi bank ini adalah untuk mengecek ketelitian dalam setiap pencatatan yang terdapat di dalam rekening kas perusahaan dan catatan pihak bank. Dengan demikian, kedua belah pihak bisa mengetahui nominal penerimaan atau pengeluaran yang terjadi. Lalu, kapan sih sebaiknya melakukan rekonsiliasi bank? Secara umum, sebuah perusahaan sedikitnya akan melakukan proses rekonsiliasi bank ini selama sekali dalam setiap akhir bulan. Rekonsiliasi bank ini akan dilakukan setelah bank yang bersangkutan mengirimkan laporan bank perusahaan yang berisikan saldo awal kas, berbagai jenis transaksi selama 1 bulan, serta saldo akhir kas pada bank tersebut. Namun, untuk mencegah terjadinya resiko terburuk pada perusahaan, akan lebih baik jika proses rekonsiliasi bank ini dilakukan setiap harinya dengan menggunakan akses informasi keuangannya lewat website bank yang tersedia. Maka pihak perusahaan bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi sesegera mungkin. Lalu setelah membahas rekonsiliasi bank itu, apa sih sebenarnya rekonsiliasi bank itu? Rekonsiliasi bank merupakan rangkaian catatan informasi keuangan yang menjabarkan tentang perbedaan-perbedaan kas antara perusahaan dan bank. Perbedaan tersebut dilihat dari catatan bank dengan catatan kas nasabah. Terkadang, perbedaan catatan informasi keuangan tersebut muncul ketika nasabah yang melakukan transaksi belum dicatat oleh pihak bank. Dalam kasus ini, catatan bank nasabah dianggap benar. Sebaliknya, jika terdapat perbedaan dari catatan pos-pos lainnya, maka catatan dari pihak bank dan juga perusahaan perlu melakukan penyesuaian. Pendapat lain mengartikan jika rekonsiliasi bank merupakan sebentuk verifikasi dalam proses pencocokan data saldo sebuah perusahaan dengan catatan keuangan yang terkait dari pihak bank. Namun secara sederhana, rekonsiliasi bank didefinisikan sebagai proses penyesuaian informasi catatan keuangan menurut perusahaan dan juga menurut pihak perbankan. Jadi seperti itu penjelasan saya tentang rekonsiliasi bank. Sekian podcast saya kali ini. Mohon maaf kalau ada salah kata dan
penjelasannya. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.